Masih lanjut ke part 3, kisah cinta Nabi Yusuf dan Zulaikha. Yusuf pun menjadi pejabat kerajaan, bahkan orang kepercayaan raja. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang kondisi Zulaikha setelah Kiftir suaminya meninggal. Ia sudah tidak lagi berharta. Hartanya telah habis untuk mendapatkan informasi mengenai Yusuf, hingga akhirnya ia menjadi wanita yang miskin. Pipinya rapuh oleh usia, tubuhnya membungkuk menahan cinta dan penderitaan. Tatapannya pun mulai kabur oleh air mata. Namun demikian, cinta Zulaikha kepada Yusuf yang tidak pernah padam. Dengan sisa-sisa harta yang dimiliki, Zulaikha membuat sebuah gubuk di pinggir jalan yang sering dilewati Yusuf yang sekarang sudah menjadi pejabat kerajaan. Di tempat itulah ia mendapatkan hidayah dari Allah untuk segera menyembah hanya pada Allah yang Maha Agung. Pada setiap doanya ia selalu berharap agar ia dapat kembali berjumpa dengan Yusuf. Tak jarang ia mendapatkan ejekan dari anak-anak kecil mengenai keberadaan Yusuf. Penderitaan begitu panjang dirasakan Zulaikha, hingga suatu ketika Allah mendengar doa Zulaikha. Rombongan Yusuf melewati rumah Zulaikha dan terdengarlah doa yang dipanjatkan oleh Zulaikha. Yusuf pun terkesan. Ia segera meminta pada pelayannya untuk menjemput siapa gerangan wanita yang tengah membacakan doa tersebut. Semoga Allah mengabulkan doa cintaku, sama hal seperti Allah mengabulkan doa cinta Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Singkat cerita, bertemulah Yusuf dan Zulaikha di istana. Pada mulanya Yusuf tak mengenali Zulaikha, namun Zulaikha segera mengingatkannya kembali akan seseorang yang telah mencintai Yusuf sejak pertama kali bertemu dalam mimpi, dan seseorang yang mengabadikan harta dan hatinya untuk si tercinta. Yusuf pun terenyuh. Dengan kasih sayangnya disembuhkannya kedua mata Zulaikha, disegarkannya kembali tubuh yang telah renta tersebut. Ketika Zulaikha mengutarakan keinginannya untuk senantiasa mendampingi Yusuf, turunlah titah lillahi yang mengizinkan untuk menikahi Zulaikha. Yusuf pun dengan pun kasih sayang mempersuntingnya. Mereka bersatu dan rajutan agama Ibrahim dan Yakub. Mereka bersatu dalam kebahagiaan hingga setelah mereka mengikat tali kebahagiaan bersama. Taulah Yusuf bahwa Zulaikha masih terjaga kesuciannya. Kiftir itu memang laki-laki pertama yang telah melihat tamanku, tapi dia tak pernah sampai bisa memetik kuncup mawar di sana. Dia tidak pernah sampai bisa memuaskan nafsunya, sehingga saat ini aku bisa menyerahkannya dengan aman kepadamu, ujar Zulaikha, yang membuat Yusuf semakin sayang kepadanya. Pesan moral dari kisah cerita Nabi Yusuf alaihi salam: Allah meninggikan siapa saja yang dia kehendaki dan merendahkan siapa saja yang dia kehendaki.